Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahturun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan ambil konteksnya itu berkaitan dengan ujian, karena nggak ada dari kita yang hadir di sini yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Kaidah sederhananya, ujian itu adalah kepastian. Teman-teman yang sudah berkeluarga, yang masih sendiri, pasti diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kaidah sederhananya. Nah, saya izin sambil berdiri, teman-teman semuanya, biar dekat ke saya. Satu hal yang harus kita fahami dulu tentang klasifikasi ujian. Kenapa kita harus memahami klasifikasi ujian? Biar teman-teman itu bisa siap menghadapi masalah dan ujian yang hadir setiap hari dalam kehidupan kita. Saya bagi dua dulu ini. Yang pertama, saya akan sampaikan tentang klasifikasi ujian. Yang pertama, ujian itu akan datang dari diri sendiri. Itu pasti. Ini berkaitan dengan apa? Dengan berkaitan dengan futur dan takwanya kita. Kadang naik, kadang turun iman kita ya. Nah, itu ujian dari diri kita sendiri. Teman-teman kadang bisa ngerasain sabar terhadap orang lain. Tapi ada momen di mana teman-teman itu jengkel, sejengkel-jengkelnya ketika ngadepin orang lain, padahal masalahnya sama. Yang kedua, ujian itu datang dari pasangan. Ini untuk yang sudah punya keluarga, baik suami ataupun istri. Ujiannya bagaimana kalau dari pasangan? Ujian dari kekurangan pasangan kita. Banyak dari kita di luaran itu gampang membaca kekurangan pasangan, tapi sering lupa mensyukuri kelebihan pasangan. Itu konkret, dan itu banyak yang terjadi di luaran seperti itu, teman-teman. Yang ketiga, ujian datang dari anak-anak kita. Ini dua hal ini yang sudah berkeluarga. Yang keempat, ujian datang dari orang tua. Yang kelima, ujian datang dari lingkungan kita. Ini klasifikasi ujian berdasarkan keumuman. Lingkungan ini kalau diturunin lagi teman-teman, datang dari mana? Kakak, adik, saudara ya, saudara dekat. Kemudian sepupu, bestie-bestinya kita. Ini masuk lingkungan. Bapak-bapak mungkin yang punya usaha, partner bisnis, partner kerja ya, itu jadi ujian. Saya membuat klasifikasi ini sebagai bentuk keumuman. Kenapa? Teman-teman mungkin hari ini diuji lewat orang tua, lewat sikapnya. Selesai, clear semuanya, baik-baik aja, bisa jadi lusa muncul dari lingkungan ujiannya. Jadi itu adalah sebuah keniscayaan yang terjadi dalam hidup kita. Pertanyaannya begini, kenapa Allah melakukan itu kepada kita? Saya akan sampaikan beberapa dalilnya. Pertama, Quran surat kedua ayat 214. Yang kedua, Quran surat ke-29 ayat kedua sampai ayat ketiga. Ketiga, Quran surat ke 67 ayatnya ayat kedua. Surat Al-Mulk. Ini salah satu, ditambahin ya. Quran surat ke-2 ayat 155. Ini tentang ujian. Pertama, Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Kata Allah gini, "Hei hambaku, tidak aku biarkan kamu masuk surga secara gratis." Pertanyaan saya, surga itu kebahagiaan apa kesedihan?
kebahagiaan. Berarti sederhananya membaca ayat ini, hei hambaku, tidak aku biarkan kamu bahagia secara gratis. Apa lanjutan ayatnya? Sebelum kamu semuanya aku berikan ujian. Jadi sebetulnya ujian itu adalah cara Allah untuk membahagiakan kita. Nah, di sini diklasifikasikan ujian dengan 3 kategori yang disebut dengan ba'sun, dorun, sama zulzila. Ujian yang ringan, ujian yang sedang, dan ujian yang paling berat. Contoh, ujian yang paling berat. Di luaran sana, bagaimana gambaran ujian paling berat itu? Ujian paling berat gambaran di luaran sana, gambarannya tentang apa? Mohon maaf. Ada seorang ibu dan bapak membesarkan anak, merawat anak sampai dia dewasa, ternyata anaknya kena terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Ketangkap polisi, ternyata anaknya jadi pengedar juga. Itu kan guncangan buat keluarga. Makanya ba'sun, dorun, zulzila. Apa zulzila itu? Ujian yang mengguncangkan jiwa kita. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi guncangannya itu datang dari dalam, dari jiwa kita, dari perasaan kita. Kalau ujian paling ringan, nah buat para istri nih ya, ujian paling ringan itu terjadi setiap hari. Contohnya apa? Suami mandi, anduk disimpan di itu. Betul kan? Suami mandi, anduk disimpan di kasur. Saya mau tanya dulu, ngomel nggak? Salah. Kalau ngomel, kenapa salah? Lawang itu setiap hari terjadinya. Betul toh? Betul kan? Itu ringan. Setiap hari dikasih lihat sama Allah pola dari suami kita. Bagaimana kalau yang sudah ngaji, seorang istri yang sudah ngaji, ketika ngelihat anduknya di atas kasur, ya Allah, terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk mengambil pahala dari sebuah anduk yang lupa disimpan sama bayi besar saya. Tuh, angel loh Pak, angel gitu. Makanya kan itu ujian setiap hari toh. Nah makanya pertanyaan gini, kalau udah gerundel ngelihat itu, moodnya bagus nggak seharian? Nggak akan. Betul kan? Kenapa? Bisa sabar nggak akhirnya? Nggak bisa. Nanti saya kasih tahu bagaimana rumusan-rumusannya ya. Ini tahapan awal dulu. Jadi itu gambarannya. Kalau sedang, kayak contoh nih, mau berangkat ngaji hari ini, tahu ada taklim di sini, ngelihat langitnya mendung, ternyata di tempat asal beliau sudah mulai muncul gerimisnya. Nah itu ujian sedangnya. Akhirnya malas untuk berangkat. Wis lah, lewat streaming aja. Padahal hujannya baru jatuh kecil. Kalau di sini kan masih belum turun sama sekali hujannya. Tapi di tempat asalnya teman-teman yang mungkin tahu hari ini ada kajian, qadarullahnya ndak berangkat karena sudah hujan di tempat beliau, itu ujian yang sedang. Beda halnya kalau hujannya hujan badai, angin dan lain sebagainya, itu beda halnya ya. Nah, jadi sebetulnya kunci kenapa Allah uji kita, karena Allah pengen kita hidup bahagia. Yang kedua, Quran surat ke-29 Al-Ankabut ayat 2 sampai ke 3. Ini mukaddimahnya sebelum kita masuk ngambil pelajaran dari kisah hidupnya Maryam alaihi salam. Quran surat 29 Al-Ankabut ayat 2 dan ketiga. Ujian itu ternyata kata Allah menjadi seleksi siapa yang imannya benar dan siapa yang munafik. Siapa yang imannya benar dan siapa yang imannya munafik. Apa maksudnya? Teman-teman, kalau ada yang follow saya di Instagram, kalau nggak ada nggak usah follow, nggak apa-apa kok. Ya, kalau ada yang follow saya di Instagram, coba perhatiin deh sama teman-teman konten-konten saya di Instagram yang FYP itu rata-rata konten nasihat untuk suami. Satu. Yang kedua, yang komentar di situ para istri. Saya bingung mas. Kontennya untuk suami, yang komentarnya istri. Contoh, saya bikin postingan tentang ini nasihat untuk para suami, jangan pernah coba-coba untuk selingkuh.
Salah satu komentar yang muncul adalah, suami saya tuh emang keturunan keras kepala dan darah tinggi dari bapaknya. Apa hubungannya? Oke? Semuanya pada darah tinggi, yang perempuan juga. Maaf, sampai kakak dan adiknya sudah pasang ring karena darah tinggi. Sebenarnya tadinya saya sudah tidak tahan dengan perlakuan suami saya. Berhubung ingat 3 anak, mungkin kalau bapak saya masih ada, suami saya sudah diapain deh sama bapak saya. Maaf, apalagi bapak saya polisi. Kan gak nyambung sama konten saya. Dan itu banyak, Pak. Kontennya tentang laki-laki, tentang tugas dan tanggung jawab laki-laki, tentang bagaimana seorang laki-laki itu harus bersikap. Itu yang komentarnya para istri, dan rata-rata 80-85% ngebuka aib suaminya, nelanjangin di kolom komentar. Apa maksudnya yang mau saya sampaikan? Itu ujian kan? Ya. Berarti kan ada filter. Orang munafik itu pasti gak mau sabar. Susah sabar karena gak mau untuk bersyukur. Bagaimana rumusan ini terjadi? Nanti saya sampaikan, ada dalilnya kok. Nah, kalau orang yang benar ketika diuji sama Allah, siapa yang dicari? Allahnya dulu yang dicari. Bahkan gak sedikit yang bilang apa? Tentang, Ustadz saya sudah melakukan semuanya. Saya tadi pagi posting tentang hal yang harus dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya, dan itu Masya Allah yang komentar perempuan juga banyak. Tapi rata-rata apa? Memvalidasi diri bahwa saya sudah melakukan apa yang Ustadz sampaikan untuk menjaga suami agar tetap betah di rumah. Apa saja? Ada 3. 1, jaga mata dan jaga hidung, kata saya. Jangan biarkan suami mencium sesuatu yang tidak enak bagi hidungnya dan melihat sesuatu yang tidak nyaman bagi matanya. Yang kedua, jaga perut. Bukan tentang bisa dan tidak bisanya kita masak, tapi belajarlah dari konten-konten di media sosial untuk menghadirkan sajian-sajian terbaik untuk suami di rumah. Yang ketiga, jaga kemaluannya. Belajarlah jadi istri yang sedikit lebih agresif ketika suami ada di rumah. Apa jawaban mereka? Kami sudah melakukan semuanya Ustaz, tapi kenapa suami saya tetap selingkuh? Pertanyaan saya begini Bunda, saya ngomong yang sudah nikah dulu nih ya. Panjenengan sudah nikah, ngerasa sudah melayani suami sebaik mungkin. Pertanyaan saya, pernah nanya nggak ke suami, Pak, sudah merasa puas belum dengan semua pelayanan ibu? Belum pernah nanya toh? Itu masalahnya, klaim, ngaku-ngaku. Penting nanya kayak begitu. Kenapa? Biar tahu apa yang kita lakukan itu benar atau tidak. Atau jangan-jangan ya wes emang ini yang dilakuin sama seorang istri salah. Kita harus validasi dulu. Sama seorang suami juga begitu. Bu, saya sebagai seorang suami sudah menjalankan peran saya belum sebagai seorang laki-laki terhadap ibu, mendidik ibu, memberi nafkah ibu, atau jangan-jangan ada yang kurang? Kalau ada yang kurang, tolong nasihati bapak di mana yang kurang agar nanti ringan hisab di hadapan Allah. Begitu Pak? Sama istri enggak? Enggak. Suami di rumah begitu enggak Bu? Enggak pernah. Itu yang jadi masalah. Apa? Ngaku-ngaku sudah berbuat yang terbaik. Pertanyaan saya sederhana, terbaik menurut siapa? Menurut Allah kah? Atau menurut hawa nafsu diri kita sendiri? Nah, itu muslim tuh takarannya di situ. Kalau menurut Allah maka butuh validasi dari makhluk Allah yang kita layani. Siapa? Suami ataupun istri. Teman-teman yang masih sendiri, coba tanya sama orang tua. Bu, bapak, aku udah jadi anak yang baik belum buat bapak dan ibu? Aku sudah membanggakan ibu dan bapak belum? Yang sudah menikah pun wajib untuk menanyakan ini sama mereka. Kenapa teman-teman? Ini salah satu penafsiran dari kalimat Umar bin Khattab bahwa hisablah dirimu sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pertanyaan Pak yang akan ditanyakan kepada para istri setelah bab sholat, Allah akan panggilkan suaminya dan akan ditanyakan, apa yang sudah kau ajarkan dan bagaimana perlakuanmu kepada istrimu? Yang jawab siapa?
Para istri matanya jawab, bilang sama Allah, ya Allah, suami saya betul bertanggung jawab cari nafkah, tapi tidak pernah ada sedikit pun pendidikan agama yang diajarkan dia kepadaku. Kata siapa? Kata istri, matanya melihat. Telinganya bilang apa? Saya tidak pernah mendengar nasihat-nasihat baik dari suamiku. Kemudian tangannya apa? Tangan ini tidak pernah diajak untuk sholat berjamaah oleh suamiku. Selesai, Pak. Habis kita. Itu butuh ditanya. Ustadz, lebay. Monggo silakan. Monggo coba mati, nanti ketahuan. Benar apa enggak kalimat saya ini? Monggo silakan. Karena semuanya ada hisabnya. Di Quran surat Qaf, surat ke-50 ayat 17 sampai 18. Surat ke-50 ayat 17 18. Ayat 17 kata Allah, semua perbuatan tanpa keterkecuali, semua perbuatan. Ayat 18-nya setiap kata, bukan kalimat. Apa? Semua perbuatan dan setiap kata yang keluar dari lisanmu apa? Dihisab. Itu salah satu dalilnya. Ada pertanggungjawabannya, Pak. Itu kenapa rumah tangga itu butuh satu sama lain sering-sering ngobrol. Yang masih sendiri, buat teman-teman yang masih sendiri, perlu ngobrol dekat sama orang tua. Kenapa? Karena waktu kita sama mereka tidak lama, teman-teman. Sebentar, sesaat, besok lusa kita meninggal, besok lusa kita menikah, selesai. Pertanggungjawaban kita sudah sama, buat yang istri, sama pasangan. Ridho Allah pada suaminya sekarang. Seorang suami fokus utamanya pada istrinya. Baru kemudian diajak istrinya untuk sama-sama taat kepada orang tuanya. Itu sudah beda dimensi dan sudah beda waktu, teman-teman. Nah, saya tidak mau lebih dalam lagi itu. Semoga ada kesempatan di lain waktu nanti untuk melanjutkan materi hari ini. Saya terbiasa materinya runut. Mungkin temanya tematik, tapi saya susun materinya itu runut. Kaitannya tentang apa? 2 kitab yang saya bahas. Apa? 1 kitab Tazkiyatun Nafs, yang kedua kitab Tauhid. Apa pembahasannya? Gak jauh-jauh dari mengenal Allah, tawakal, sabar, pintu taubatan nasuha, syukurnya kita, ridhonya kita, ikhlasnya kita, dan lain sebagainya. Saya mau tanya dulu sama teman-teman. Apa bedanya ikhlas dan sabar? Acung, tak kasih hadiah, beneran. Acung, yang paling tepat jawabannya, monggo. Dari mbak-mbak sama ibu-ibu dulu, nanti bapak-bapak mas-masnya. Saya kasih catatannya, ndak boleh googling. Kalau ada yang googling, tak doain HP-nya rusak. Boleh dikasih hadiah, iya kan? Apa bedanya ikhlas dan ridho? Monggo, silakan. Oke. Oke, siap. Monggo Ibu di belakang. Kalau ikhlas itu adalah memberi. Oke. Tapi kalau ridho adalah menerima. Oke. Beliau yang pertama hampir tepat, tapi yang paling tepat jawaban yang kedua, yang pertamanya belum. Bunda, dua-duanya sudah bagus tapi belum tepat. Ada lagi? Gak ada? Monggo, silakan Pak. Apa bedanya ikhlas dan ridho? Oke. Sabar itu soal action. Oke. Pertanyaan saya beda ikhlas dan ridho. Ikhlas dan ridho. Oke. Ikhlas itu melakukan sesuatu hanya untuk Allah. Itu ikhlas. Ngaji di sini kalau ikhlas, ya, nanti dapat ilmunya, pulang ke rumah, nanti mudah diamalkan. Amal yang kita kerjakan itu membuat hati kita lapang. Itu yang namanya ridho. Apa arti ridho? Puas dengan semua pemberian yang Allah berikan setelah ikhtiar maksimal yang kita lakukan. Itu ridho. Jadi kalau ditanya, pasti bilang gini, kamu ikhlas nggak? Yo ikhlas. Salah. Kalimatnya apa? Kamu ridho enggak? Insya Allah saya ridho. Karena sudah menerima. Sudah menerima. Contoh begini, mbak-mbak yang sudah menikah,
Berbuat baik kepada suami, melayani suami, taat kepada suami. Kalau betul ikhlas lillahi ta'ala, nggak akan sakit hati, nggak akan kecewa ketika sikap suami menyakiti mbak. Susah tuh. Betul kan? Berarti kalau masih sakit hati, belum ikhlas. Apa? Kenapa belum ikhlas? Karena masih pingin dibalas dengan perbuatan yang jauh lebih baik lagi. Itu ikhlas. Sama begini, kalau kita sholatnya, contoh Ramadan deh, yang ketemunya setahun sekali. Kalau betul puasa Ramadannya ikhlas lillahi ta'ala, maka akan bersungguh-sungguh menjalankan puasa Ramadannya. Pertanyaan saya sederhana, ngacung yang masih ingat puasa Ramadan tahun lalu, beberapa bulan lagi ini ketemu Ramadan lagi, kurang lebih sekitar 4-5 bulanan lagi, ya, nggak nyampe 5 bulan, yang masih ingat Ramadan tahun lalu, pas puasa nggak ngomongin orang, ngacung. Pas puasa nggak ngomongin orang, ngacung. Loh, kalau jangan bilang lupa, kan itu dosa sendiri loh. Lah, dosa orang lain aja bertahun-tahun yang lalu aja masih ingat, masa dosa sendiri pula-pula lupa? Iya kan? Nggak ada. Itu kenapa buah dari Ramadan adalah takwa. Apa definisi takwa? Bukan hanya menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itu tekstual. Secara sederhananya, dari konsep yang tadi disampaikan oleh ulama apa? Membangun hubungan yang baik dengan Allah dengan berusaha sekuat mungkin mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan sekuat mungkin meninggalkan apa yang Allah larang. Puasa Ramadan kan istimewa. Kenapa? Karena lingkungannya itu mendukung kita untuk sungguh-sungguh taat kepada Allah. Masuk ke masjid biasanya mainan gadget, Ramadan udah jajar bapak ibu ngapain? Ngaji Quran. Akhirnya kita buka Quran. Pertanyaannya gini, ngaji itu ya bagus, ikut-ikutan boleh. Itu sebuah kebaikan untuk kita membangun kebiasaan baik. Maksud saya gini, kalau kita sudah ngaji, buka Quran masih ikut-ikutan, berarti niatnya belum untuk Allah. Makanya belum merubah diri kita apapun. Sama ngaji sekarang. Niat kita apa ngaji kita hari ini? Betulkah untuk Allah atau hanya sekedar duduk pengen tahu bagaimana Ustadz Ridho menyampaikan materi dan apa yang dibahasnya? Maka saya katakan demi Allah, pulang ke rumah gak akan dapat apa-apa. Saya baru dapat pelajaran teman-teman semuanya dari seorang ulama besar. Beliau adalah penulis dari kitab Ihya Ulumuddin, salah satu pondasi kitab Tazkiyatun Nafs juga. Beliau itu menyampaikan dalam autobiografinya, judul kitabnya Al-Munqidh min Ad-Dalal, yaitu penyelamat dari kesesatan. Ternyata beliau mengungkapkan Imam Al-Ghazali itu di usia 30 tahunnya sudah menjadi ulama yang sangat luar biasa. Ternyata beliau mengalami yang namanya star syndrome. Banyak sekarang yang ngalamin seperti itu, dengan label ustadz dan konten kreator dalam kurung aka influencer. Beliau sampai akhirnya yang tadinya menjadi ulama ilmu fikih kemudian bertransformasi menjadi ulama-ulama hati. Karena kitab setelah itu yang beliau tulis adalah salah satunya Ihya Ulumuddin. Kemudian beliau menulis apa? Kitab Tazkiyatun Nafs, yang menjadi salah satu kitab rujukan saya untuk menyampaikan materi tentang mental health issue. Mental health issue. Saya belum masuk ke materi inti dari mental health issue. Saya baru menyampaikan tentang kaidah dasar dari ujian dan masalah. Baru nyampein itu. Dan ternyata Imam Al-Ghazali itu pernah mengalami hal itu dan beliau tulis sendiri di kitab autobiografinya beliau bahwa beliau pernah mengalami yang namanya star syndrome. Dan itu bahaya, teman-teman. Kenapa anak-anak kecil seperti ini sekarang banyak yang ngonten? Baik itu di YouTube, di Instagram dan lain sebagainya. Bahkan gak sedikit orang tuanya juga yang memamerkan anak-anaknya di media sosial, followersnya ratusan ribu bahkan sampai jutaan, kalau bukan untuk mengeruk ini. Ibu-ibu mendekor rumah jadi rumah estetik, ya kan? Kalau bukan buat ini, atau dapat endorsan gratis. Kan itu star syndrome sebetulnya, yang banyak orang gak sadar. Akhirnya apa? Lihat,
Gak sedikit yang kemudian mengalami ujian dari Allah yang namanya ain. Betul? Ingat Lala? Ingat Lala? Anak kecil yang lucu sampai harus diruqyah sama seorang guru kita. Siapa? Ustadz Muhammad Faizar. Dibawa sama Denny Sumargo Densu, diantarin ke rumahnya, diruqyah, Pak. Kena ain, Pak. Makanya jangan kagum dengan media sosial tuh, jangan kagum berlebihan dengan orang lain. Itu ujian juga buat kita. Ujian apa? Ujian hati kita ketika ngelihat orang mungkin lebih diistimewakan dari sisi duniawinya daripada kita. Apa pesan Nabi? Irilah kepada orang kaya yang menggunakan kekayaannya bukan untuk flexing, tapi untuk amal soleh dan kebaikan, dan itu tidak banyak mata yang melihatnya. Seperti siapa? Cicitnya Nabi, Ali Zainal Abidin. Bisa nggak dia kebaikannya dideklarasikan, disampaikan kepada khalayak? Boleh, silahkan. Dan sedekah disampaikan secara umum itu pun boleh, asal niatnya kita jaga betul-betul untuk mengajak orang melakukan hal yang sama. Tapi kalau berulang-ulang terus dilakukan, saya khawatir niatnya bergeser. Bukan lagi lillah, bukan lagi ikhlas untuk Allah, tapi ada hal-hal yang lain yang terselubung di dalamnya, teman-teman semuanya. Nah, saya balik lagi ke sini. Ini ujian membedakan mana yang orang yang benar dan mana yang munafik. Kemudian saya percepat, teman-teman. Quran surat Al-Mulk ayat kedua. Ujian itu tujuannya untuk apa? Ahsanu amala. Orang yang amalnya terbaik. Kenapa menjadi seleksi untuk memunculkan amalan terbaik kita? Karena orang yang beriman ketika diuji, dikasih masalah, dia cari Allahnya dulu dan bukan manusianya. Makanya ada sebuah statement yang saya sampaikan begini, teman-teman. Kalau kita terbiasa bincang dan bicara serta ngobrol sama Allah tentang semua kebaikan yang Allah berikan, bahkan sampai pada ujian yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, maka mulut kita akan kaku untuk curhat sama manusia. Tapi kalau mulut kita terbiasa curhatnya sama manusia, nyeritain semua tentang kehidupan kita sama manusia, maka mulut ini akan kaku untuk ngobrol sama Allah. Coba lihat diri kita. Suka bingung kan kalau mau berdoa sama Allah? Bahkan gak sedikit yang nanya sama saya, Ustadz, bagaimana cara mendoakan suami yang seperti ini, seperti ini, seperti ini? Sederhana. Itu orang-orang yang terbiasa ngobrol sama manusia, akhirnya bingung gimana cara ngobrol sama Allah. Padahal ngobrol biasa kayak kita. Ya Allah, terima kasih sudah ngasih ujian buat saya lewat suami saya yang sekarang menjadi sumber masalah dan ujian bagi diri saya. Ya Allah, saya sadar hati saya akan rapuh tanpa pertolonganmu. Hanya saja ya Allah, saya sadar ujian ini jangan-jangan ada keterlibatan saya pun sebagai seorang istri yang masih kurang maksimal dalam melayani suami saya. Pertanyaan saya, pernah ngobrol begitu sama Allah? Hampir gak pernah kita tuh. Kalau dikasih ujian kita nyalahin orang. Ya Allah, saya gak terima. Ya Allah, saya kurang baik apa? Bahkan ada yang pernah komentar sama saya, Ustadz, kalau punya suami yang selingkuh dan melakukan dosa besar, apakah masih layak untuk dimaafkan? Saya mau jawab waktu itu, tapi nggak jadi. Kenapa? Yuk refleksi diri kita. Lihat ke dalam diri kita. Pertanyaan saya, setiap hari kita banyak melangitkan amal soleh atau amal salah? Ayo jujur. Pertanyaan saya, apa sih yang kita minta kepada Allah? Ampunan kan? Pertanyaan saya berikutnya, apakah layak seorang Ridho Febri dan panjenengan semuanya yang sholatnya belum tentu khusyuk dan belum tentu diterima sama Allah, yang sedekahnya nggak seberapa, puasanya juga kalau ketemu Ramadan berikutnya, ngaji Qur'annya juga jarang-jarang, apakah masih layak kita dengan banyaknya dosa yang ada di dalam diri kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Pertanyaan saya, kenapa susah untuk maafin orang lain? Padahal kita butuh dimaafkan dan diampuni sama Allah, betul kan? Karena sebetulnya maafin itu bukan karena siapa orangnya yang berbuat salah kepada kita dan berbuat zalim kepada kita, bukan.
Tapi kesadaran di dalam jiwa kita bahwa ya Allah, saya pun butuh maaf darimu, maka lapangkan hatiku untuk bisa memaafkan siapapun yang sudah menyakiti jiwaku. Pernah berdoa seperti itu sama Allah? Seberapa sering doanya? Makanya gini teman-teman, kalau segala sesuatu itu dilakukan secara ikhlas, maka nanti apapun yang Allah berikan sebagai balasan dari hal yang kita lakukan secara ikhlas itu, maka mudah untuk mencapai derajat ridho. Apa tadi arti ridho? Puas dengan semua pemberian yang Allah berikan, puas. Mau dikasih senang, dikasih bahagia sama Allah, dia puas. Ini ketetapan Allah. Teman-teman yang masih sendiri, usianya mungkin sudah dekat kepala 3 atau bahkan lebih dari itu, gak usah sedih. Kenapa? Bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Karena Allah menjaga teman-teman dari dosa-dosa pernikahan dan dosa-dosa sebelum melakukan pernikahan. Betul kan? Itu syukur, makanya akhirnya bisa sabar. Nah, kalau bicara tentang sabar dan syukur ini, rumusnya ada di Quran surat kedua ayat 152 dan Quran surat kedua ayat 153. Nanti baru kita akan ambil kesimpulan dari belajar sabarnya seorang Maryam alaihissalam. Teman-teman, Quran surat Al-Baqarah ayat ke-152. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayatnya sangat indah banget. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fazkurni azkurkum waskurli wala takfurun." Lihat rumusnya. Begini. Kata Allah, ingat dulu. Pertanyaannya, apa yang harus kita ingat? Berbagai macam nikmat. Apa aja nikmatnya? Nikmat hidup, nikmat nafas, ya. Nikmat ibadah, degup jantung berdebar dengan normal, darah memutar di tubuh kita dengan sempurna. Makanya doa bangun tidur apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Lihat, itu kan bentuk mengingat. Ya Allah, terima kasih sudah menghidupkan saya, ya kan? Setelah mematikan saya secara sebentar. Itu yang diminta sama Allah. Ingat dulu tentang semua kebaikan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena di ayat 153-nya, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'a sabirin. Makanya kalau ditanya mana yang paling susah, sabar atau syukur? Syukur. Karena syukur itu sifatnya long term. Kalau sabar short term. Contoh, teman-teman ketika diuji, gak ada pilihan yang lain kecuali belajar untuk nerima. Ya Allah, ya mau gimana lagi deh. Ya itu kan. Tapi syukur itu yang susah. Contoh, teman-teman punya suami, bagaimana syukurnya seorang istri kepada suami? Taat, patuh, khidmat, hormat, tanpa tapi sama suami. Angel toh? Karena yang jadi musuh teman-teman itu bukan suami, perasaan di dalam diri yang sering dibolak-balik sama syaitan. Sama yang masih sendiri, ya kan? Gimana syukurnya? Taat patuh kepada Allah dan tidak mudah untuk kebawa perasaan ketika ada ikhwan buaya-buaya rambutnya hitam mengetok pintu mengucapkan assalamualaikum ukhti, assalamualaikum mbak, masya Allah ngajinya di Suciati ya. Ikutan kayak kemarin MSR gitu kan, majelis satu rasanya Papa Boni dan lain sebagainya misalkan. Saya juga ikut di situ loh, saya juga ngaji di situ. Pret. Pokoknya akan pret pada waktunya. Itu laki-laki seperti itu. Tapi ketika orang seperti itu tiba-tiba langsung diblok sama kita, boleh Ustadz? Boleh. Kenapa? Toksik gitu. Toksik gitu. Kecuali ketika dia nge-DM tiba-tiba langsung datang ke rumah. Langsung datang ke rumah ngapain? Minta ke orang tua kita. Itu laki-laki istimewa. Tapi kalau hanya untuk berkenalan, chattingan, ngobrol, pendekatan, kemudian intens, akhirnya jatuh pada zina pikiran, zina hati dan lain sebagainya, maka ditinggalkan. Tinggalkan teman-teman. Ada hal yang bisa kita syukuri kan? Apa? Kesendirian itu ternyata membuat teman-teman lebih leluasa untuk ibadah kepada Allah, kemudian duduk di majelis ilmu, dan yang paling penting terjaga dari dosa-dosa kemaksiatan ketika di luar sana masih banyak orang yang berpacaran.
Betul kan? Akhirnya apa? Kalau bisa mengingat betapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan, saya katakan demi Allah, mudah untuk sabarnya. Pertanyaan sederhana, kenapa ada orang-orang yang gak bisa sabar ketika diuji, Pak? Lupa mensyukuri betapa banyak nikmat yang sudah Allah kasih. Betul apa benar? Contoh, ini ibu-ibu yang tadi bilang, ya kan? Bertahun-tahun suaminya keras kepala. Saya yakin suami keras kepala ini banyak, tapi suami yang keras kepala tapi hatinya baik itu jauh lebih banyak. Di luar sana suami yang berselingkuh banyak, tapi laki-laki yang baik jauh lebih banyak lagi. Jauh lebih banyak. Saya punya circle, saya punya saudara-saudara yang insya Allah adalah seorang suami yang baik kepada istrinya. Saya bersyukur dan saya bisa melihat itu. Tapi di sisi lain saya juga banyak melihat para suami-suami yang brengsek kepada istrinya, Pak. Untuk apa? Itu ditampilkan oleh Allah dalam kehidupan saya dan di depan mata saya agar jadi pelajaran yang bisa saya sampaikan sebagai materi dakwah. Dan Allah menghidupkan Quran surat An-Nur ayat 26. Laki-laki baik untuk perempuan baik, kemudian laki-laki buruk hanya untuk perempuan buruk. Apa pelajarannya buat teman-teman yang masih sendiri? Kalau pengen punya suami yang soleh, solehahkan diri Anda dan jangan mudah terbawa perasaan ketika ada orang yang mengetuk pintu hati Anda. Kenapa? Sekali saja seorang perempuan hilang rasa malunya, dibuka pintunya, masuk semua tuh. Kemaksiatannya, zinahnya, betul kan? Sampai akhirnya hancur kesolehannya. Begitu sudah nikah, Ustadz kenapa ya? Suami saya begini, begitu dan sebagainya. Saya cuma ngasih pesannya begini bunda, teman-teman, introspeksi diri. Loh kok saya yang disalahin? Bukan, saya nyuruh introspeksi diri, bukan nyalahin. Saya mau tanya teman-teman, ada nggak di dalam Al-Quran ayat yang begini? Ridho cari aib dan kesalahan orang dan buka di tempat umum. Ada nggak? Nggak ada. Tapi ayat-ayat introspeksi diri ada. Satu, Quran surat Asy-Syura ayat ke-30. Apa kata Allah? Secara sederhana saya sampaikan begini. Segala musibah, luka, kecewa, sakit hati yang kamu rasakan terjadi karena ulah tanganmu sendiri. Kenapa mbak-mbak banyak yang sakit hati berulang kali sama suami? Jawabannya sederhana. Karena berekspektasi dan berharap suaminya melakukan yang terbaik untuk diri saya sebagai seorang istri. Betul apa benar? Jangan bilang enggak, itu maksud saya introspeksi diri itu bukan nyalahin. Masalahnya Pak, perempuan itu paling khatam dosa kesalahan suami tapi susah introspeksi diri. Betul apa benar? Kita perempuan. Betul. Iya, susah. Nah makanya ujian itu untuk seleksi orang yang baik, orang yang benar dalam keimanannya dan orang yang munafik. Karena apa? Kalau imannya benar, pasti akan muncul sabar dan syukurnya. Diawali dari apa? Dari syukur, melihat kebaikan dari orang lain. Contoh, mungkin suami kita nggak peka, mungkin suami kita keras kepala, atau orang tua kita keras kepala, pengen menang sendiri, nggak mau ngedengerin perkataan dan nasihat anaknya. Satu hal yang kita harus syukuri, kalau suami kita nggak selingkuh, dia sholat 5 waktu, dia bertanggung jawab, ngasih nafkah, selalu pulang ke rumah, syukuri karena di luaran sono masih lebih banyak yang tidak beruntung daripada Anda. Betul kan? Kenapa? Tentang orang tua yang keras kepala, pengen menang sendiri, egois, ya kadang suka nyebelin, dinasehatin nggak mau, diingetin nggak terima, misalkan begitu kan? Selalu nyalahin kita sebagai seorang anak. Syukuri kita masih punya orang tua. Di luar sana banyak teman-teman kita yang tidak lagi punya orang tua, sedangkan kita masih punya pintu surga paling tengah yang namanya orang tua. Akan selalu ada hal-hal yang bisa kita syukuri teman-teman. Cuman masalahnya kan kita tidak terbiasa melatih hati yang lapang. Akhirnya apa? Sempit terus. Kalau udah sakit hati, terluka, kecewa, marah, dendam, saya mau tanya, makannya enak nggak? Gak enak. Enak nggak makannya? Gak enak. Istirahatnya nyenyak nggak? Gak nyenyak. Kalau sudah begitu, ibadahnya nikmat nggak? Tidak sama sekali. Itu kenapa penyakit hati akan mengurangi kadar kenikmatan hidup secara fisik ataupun hati kita. Apa yang terjadi akhirnya kemudian? Futur imannya turun. Siapa yang tepuk tangan? Syaitan.
Kalau kita membiarkan itu terjadi dalam diri kita, berarti saat itu kita sedang jadi teman dari setan. Sederhana ya. Sebetulnya kita memahami pola kehidupan kita dari Al-Quran, teman-teman semuanya. Nah sekarang saya akan ambilkan kesimpulan tentang apa pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang Maryam binti Imran. Teman-teman, Maryam binti Imran itu ketika terlahir, ayahnya sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Imran. Apakah Imran seorang nabi? Tidak. Beliau punya ipar, itu seorang nabi. Siapa iparnya siapa iparnya Imran? Nabi Zakaria alaihi salam. Akhirnya istrinya Imran namanya Hannah menitipkan Maryam kecil kepada Nabi Zakaria alaihi salam untuk dididik. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya sebagai pembelajaran dasar awal. Semoga Allah rizkikan saya untuk bisa silaturahmi ke sini lagi untuk menyambung materi berikutnya, ya. Yang pertama, apa yang dilakukan dan apa yang menjadi pelajaran dari kisah Maryam alaihissalam? Yang pertama, dia bisa memahami apa yang dipahami oleh seorang Maryam kecil, Maryam remaja, Maryam dewasa. Yang dipahami sama dia adalah saya adalah hamba Allah. Teman-teman yang masih sendiri, yang dapat ujian dari kesendirian, sebelum menikah, perbaiki hubungan kita dengan Allah sebagai hamba Allah. Perbaiki terus. Kalau pengen bisa menghadapi kenyataan dalam menjalani kehidupan rumah tangga kita nanti, perbaiki dulu hubungan kita sama Allah. Kalau kita nggak punya pondasi yang kuat, Anda hanya akan tercebur pada lautan dosa karena ketidakbersyukuran Anda ketika suami menjadi ujian dalam rumah. Tapi kalau pondasinya kuat sebagai seorang hamba Allah dan betul-betul memahami saya sebagai seorang hamba Allah, ya, maka itu akan mudah menjalani semuanya dan akhirnya mudah mencari Allah ketika itu menjadi ujian. Contoh, sebelum menjadi seorang istri dan sebelum menjadi seorang ibu, kita kan hamba Allah. Betul kan? Jadi ketika ketika pasangan kita menjadi ujian bagi kita, aduin sama Allah. Ketika anak-anak kita, buat bunda-bunda yang sudah berumur, ya, anak-anak yang sudah remaja, sudah dewasa, jadi ujian buat kita, aduin sama Allah. Itu maksud saya. Kesiapan kita buat teman-teman yang masih sendiri, sebelum masuk pernikahan, kalau hubungan kita dengan Allah baik, maka ketika ada ujian lewat pasangan kita, saat kita menjadi seorang istri, mudah untuk nyari Allahnya. Ketika kemudian kita punya anak baru lahir, ternyata dikasih ujian sama Allah. Apa? Misalkan harus masuk tabung khusus, prematur kan? Kan kita was-was tuh, ya kan? Gelisah dan lain sebagainya. Tapi kalau dari sebelum menikah sudah dekat sama Allah, rasa was-was itu akan tertutupi dengan apa? Kesadaran, ya Allah, anak yang baru saja saya lahirkan itu titipan darimu, engkau yang memberikan, maka aku pun akan meminta kepadamu untuk kesembuhan dari anakku, agar dia tumbuh menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Allah yang dicari, gak terus-terusan nangis, yang akhirnya lupa sama Allah kan, lupa untuk berdoa sama Allah. Itu loh maksudnya teman-teman. Jadi mengingat nikmat yang Allah berikan banyak dalam kehidupan kita, dan kemudian kita datang kepada Allah sebagai seorang hamba. Ini maksud dari konteks memahami. Apa yang dilakukan Maryam? Maryam itu tidak sibuk mencari validasi ke sana sini. Apa yang dilakukan Maryam? Buka Quran surat ketiga, Ali Imran ayat 37 dan 38. Mundur dikit deh. Dari 35, 36, 37, 38. 4 ayat itu. Maryam beribadah di dalam mihrab. Pertanyaan saya, apakah Maryam sibuk untuk eksis di media sosial, yang joget-joget, yang selalu naikin postingan tentang reels, ya, video diri kita agar dia dikenal banyak orang dengan followersnya banyak? No, tidak sama sekali. Sama sekali tidak. Dia hanya fokus untuk ibadah, memperbaiki diri.
mendekatkan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia memahami bahwa dia hanya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena teman-teman, kalau sudah benar di fase ini, nanti fase kedua dan ketiganya akan dimudahkan semuanya, dan itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yang kedua adalah proses menerima. Lihat, Maryam begitu sabarnya, luar biasa, fokusnya ibadah kepada Allah, tidak mencari validasi apapun. Ketika dikasih ujian, apa ujian Maryam paling besar? Hamil kan? Betul kan? Dia hamil tanpa tersentuh laki-laki manapun. Betul kan? Itu kan kalau zaman sekarang jadi aib sebetulnya. Dan di saat itu pun sama. Wanita suci gak pernah tersentuh laki-laki manapun. Ternyata Allah titipkan ruh di dalam rahimnya, sehingga Maryam itu hamil. Pertanyaan saya, apakah Maryam sedihnya lebay seperti kebanyakan kita zaman sekarang? Tidak. Kenapa Maryam tidak selebay kita? Karena Maryam sudah memahami dirinya hanya hamba Allah. Jadi kalau Allah mau apa terhadap diri saya, terserah Allah. Dan Allah yang nyiptain saya, Allah yang ngebuat saya, Allah yang membentuk saya, Allah yang menghadirkan saya dalam kehidupan dunia yang sebentar ini. Betul kan? Itu memahami namanya. Jadi kalau sehari ini saya dikasih ujian dengan kesendirian, ya ini maunya Allah. Saya gak pernah minta. Bunda-bunda yang sudah punya anak dapat ujian dari anak misalkan, itu maunya Allah. Kenapa? Anak saya titipan dari Allah, tinggal saya minta kepada Allah agar anak saya diperbaiki dan kembali menjadi soleh dan soleha. Ketika ujiannya dari pasangan, dari istri misalkan Pak, atau dari suami kita, itu kan maunya Allah. Itu kenapa di surat At-Taghabun ayat ke-11, segala musibah itu bukan hanya sekedar luka dan kecewa. Kenikmatan yang Allah berikan itu juga musibah. Berarti ketika kita punya suami, itu musibah. Kita punya istri, itu musibah. Kita punya karir, punya usaha, bergelimangan harta, bahkan ngajinya kita hari ini musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian buat kita. Apakah ilmu yang kita dapat ini kita amalkan, atau justru malah mendadak jadi ustazah sampai di rumah ketika berhadapan dengan suami? Pak, asal tahu ya Pak ya, papa itu ujian buat mama. Kita lupa kalau diri dia juga ujian buat suaminya gitu kan. Lah kok separoh gitu kan. Terus akhirnya suaminya pintar, buka rekaman kajian di Suciati. Loh, ibu tadi nyampeinnya nggak sempurna itu. Kata Ustadz Ridho, ibu juga ujian buat suami gitu. Kan lupa. Ikan sering lupa. Apa ujiannya panjenengan buat suami, Cah? Cerewetnya, bawelnya, keras kepalanya, egoisnya sama toh. Baperannya, ya toh. Yang kadang nanya bukan cari solusi tapi cari masalah, ya toh. Nah, itu istri, Pak. Sebetulnya satu sama lain saling jadi ujian. Cuman banyak yang gak sadar. Istri nganggap ujiannya papa itu ujian buat mama, lah mama juga ujian buat papa. Pertanyaan saya, siapa yang tertawa terkekeh-kekeh ketika suami istri berantem seperti itu? Setan. Ma yufarriqu nabihi bainal mar'i wa zauji. Kata Allah, aku akan cerai beraikan mereka. Gak langsung pisah, gak langsung cerai, tapi dibikin gak nyaman dulu, berantem dulu, bergesekan, salah paham, malas memaafkan, gak mau minta maaf. Akhirnya apa? Puncaknya, papa itu selama ini gak pernah ngertiin ibu sama sekali. Apalagi ibu gitu kan, sibuknya sama dunianya sendiri, ngaji ke sana sini, tapi gak ada perubahan sama sekali. Oh udah, yang disalahin ngajinya. Betul kan? Banyak yang terjadi begitu Pak. Kenapa? Karena kita tidak saling memahami. Walaupun sudah menikah, walaupun masih sendiri sebagai seorang anak, walaupun sudah sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, kita tetap selamanya adalah hamba Allah. Gak akan pernah berubah. Gak akan pernah berubah sama sekali. Maka kenapa saya sampaikan kualifikasi ujian ini, biar kita bisa memahami
ujian saya minggu ini ada pada fase apa? Oh, anak saya yang sedang diuji. Maka ajak pasangan kita, suami atau istri, atau bahkan kita sebagai seorang anak, jadi ujian kita adalah orang tua kita. Datang ke Allah, ya Allah, angkat masalah yang sedang saya alami ini. Engkau begitu memahami, Engkau begitu mengerti, ya Allah. Yarhamukumullah. Buat mbak-mbak yang masih sendiri, apa ujiannya selain status kesendirian? Pas lagi kumpul lebaran, ya Allah, Nduk, kamu tuh cantik loh, lulusan S1 loh, lah kok belum nikah gitu. Itu saudara sendiri tuh yang begitu, yang ngomong gitu, ya kan? Sudah nikah, tahun berikutnya datang belum bawa anak, lah ya Allah, kok belum ada anak toh, gitu ya. Itu kan mengguncang hati kita sebagai seorang hamba. Kadang sedih, ya kan? Akhirnya apa? Bilang sama orang tua kita, ah mah, aku nggak mau ikut lagi kumpul. Kenapa? Kok nggak ikut kumpul toh, Nduk, gitu kan? Nggak mau aku. Kenapa? Selalu ditanyain nikah. Akhirnya apa? Kecewa kan? Sakit hati kan? Ini pondasinya nggak kuat. Padahal kumpul ya kumpul aja. Kenapa begitu? Apapun yang diucapkan sama orang lain itu urusan dia sama Allah, bukan urusan kita. Urusan dia sama Allah, bukan urusan kita. Hisabnya dia sama Allah. Nah, saya titip pesan sama panjenengan semuanya, jangan menormalisasi kalimat-kalimat itu ketika kita ketemu saudara kita, keponakan kita, sepupu kita, atau siapapun dari keluarga kita yang belum menikah, belum punya anak. Karena itu ada hisabnya di hadapan Allah, ya. Jadi kita belajar bagaimana seorang Maryam alaihissalam itu sabar karena dia bisa memahami bahwa dia adalah seorang hamba Allah. Yang kedua, akhirnya dia menerima setiap ujian yang Allah hadirkan dalam kehidupannya, dia terima. Apa saja ujian Maryam? Terusir dari kampungnya setelah hamil, betul kan? Terkucilkan dari kelompoknya. Teman-teman yang sudah ngaji, kalau sekarang circle-nya tidak sebesar dan seluas dulu, jangan sedih. Kenapa? Allah sedang mempersiapkan teman-teman yang sejalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedih. Karena apa? Kita benar dan tidak merasa benar. Itu yang paling penting. Kita berada di atas kebenaran Allah. Lagi ngaji, memperbaiki diri, taubatan nasuha, ibadahnya diperbaiki, senang duduk di majelis ilmu, beramal soleh dan lain sebagainya. Itu ikhtiar kita yang sedang kita lakukan sekarang. Kalau teman-teman kita dulu gak lagi dekat sama kita, biarin. Yang penting kita tetap sesekali nanyain kabar mereka, gimana aktivitasnya. Itu boleh kok teman-teman. Itu boleh. Dan yang terakhir, teman-teman semuanya, ketiga, tawakal kepada Allah. Jadi sabarnya Maryam itu bukan hanya sekedar sabar. Dalilnya nih, sebentar. Mohon maaf ya Mas ya. Sayanya moving, jadi kameranya gerak-gerak terus. Quran surat ke-65 ayat kedua dan ketiga. Ternyata teman-teman semuanya, surat At-Tolak surat ke-65 tadi ayat kedua sampai ayat ketiga itu mencakup 3 poin ini: memahami, menerima, kemudian tawakal kepada Allah. Mau dibuktikan? Nih, kata Allah, wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian lanjutannya, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Apa maksudnya? Gini. Poin pertama tentang memahami. Sebagai seorang hamba, apa sih yang kita pengen? Sebetulnya yang dipengen Allah sama diri kita adalah kita memperbaiki dan terus memperbagus hubungan kita dengan Allah. Definisi takwa adalah terus membangun hubungan yang baik antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti saat sadar bahwa kita hanya seorang hamba, pasti kesenangan kita adalah membangun hubungan yang baik dengan Allah. Gak mau Allah kecewa sama kita. Sayang, siapa namanya nak? Kau pergi. Allah pingin kita membangun hubungan yang baik dengan Allah. Apa dalil kewajiban itu? 1 Quran surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah kepada Allah.
Jadi beribadahnya itu dalam semua aspek kehidupan. Istri taat kepada suami itu ibadah kalau niatnya ikhlas untuk Allah. Nah, di situ poinnya tadi, ya. Suami memberikan nafkah kepada istri, mengajak istri untuk taat kepada Allah, itu jadi ibadah kalau melakukannya niatnya ikhlas karena Allah. Akan jadi pahala. Akhirnya apa? Karena semuanya dikerjakan dengan keikhlasan untuk mencari muka sama Allah, dia nggak akan sedih kalau tiba-tiba istrinya tidak nurut, tidak taat kepada dia. Justru yang dia lakukan adalah introspeksi diri. Begitupun sama ketika seorang istri sudah melakukan semuanya yang terbaik untuk Allah, maka dia tidak akan kecewa ketika suaminya ternyata memperlakukan dia dengan cara yang salah. Justru dia introspeksi diri. Kenapa? Teman-teman, secara defaultnya, secara standarnya, hubungan kita sama Allah, hubungan kita sama pasangan renggang, hubungan kita sama orang tua renggang, itu gambaran dan itu nasihat dari Allah, bahkan sebuah teguran dari Allah. Ternyata hubungan kita sama Allah pun sedang renggang. Coba aja cek, bukan kuantitas tapi kualitas. Coba aja cek diri kita. Karena Allah tuh menghukum kita, nggak langsung nyuruh kita nggak sholat blas sama sekali, bukan. Tapi Allah cabut dulu apa? Doanya berkurang, ya. Terus kemudian apa? Kenikmatan ibadahnya berkurang, khusyuknya berkurang. Akhirnya apa? Allah hukumnya dicabut seakar-akarnya sehingga tidak sholat sama sekali. Gak mau beribadah sama sekali. Itu hukuman dari Allah. Jadi bukan kita yang gak mau sholat sebetulnya, tapi Allah sedang menghukum diri kita dengan tidak mau bertemu dengan kita lewat ibadah sholat. Sama, surat Toha adalah ayat 1 sampai ke 10 adalah ayat-ayat yang sama dan surat yang sama yang dulu dibaca sama Umar bin Khattab. Betul? Al-Qurannya sama, betul kan Pak? Gak berubah sama sekali, ya kan? Huruf demi hurufnya, komposisinya sama, gak berubah sama sekali. Tapi pertanyaannya, kenapa dulu mampu merubah seorang Umar bin Khattab yang tadinya mau membunuh Nabi SAW, tapi berbalik menjadi seorang sahabat yang bersyahadat kepada Nabi. Sekarang kita ngaji surat Toha, ya, bolak-balik kita baca, bolak-balik kita ngajinya, kenapa gak merubah hati kita sama sekali? Apa yang salah? Al-Quran ya kah yang salah? Atau jangan-jangan rasa di dalam hati kita yang salah? Kita nggak bisa menghadirkan hati saat membaca Quran, ya kan? Ketika ditanya, kapan terakhir khatam Quran? Ramadan. Ucapannya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa saya ucapkan itu? Hati kita berarti sedang mati. Betul kan? Padahal media sosial bolak-balik kita baca, kita buka, iya kan? Gak kurang-kurang. Padahal apa? Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Kalau hidupnya mau bahagia, pakai Quran sebagai kaidah hidup. Apa maksudnya? Bagaimana kita bersikap ketika orang menyakiti kita? Boleh membalas, boleh membalas, boleh memaafkan, itu yang dicintai Allah. Sayang, jangan mainin lampu. Mana sayang? Memaafkan, itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh membalas, boleh, dan itu bentuk keadilan Allah kepada kita dan lain sebagainya. Nah, kalimat terakhir tentang tawakal. Coba, Maryam dikasih ujian, terusir kan? Bahkan Maryam itu pernah berkata begini, aduhai, kalaulah boleh saya mati, saya akan memilih untuk mati saja. Kata Maryam. Itu sisi humanismenya. Boleh keluar sesekali, boleh, ya Allah saya capek. Tapi lihat kepada siapa Maryam bersandar? Kepada Allah. Karena apa? Gak lama habis itu Allah utus malaikat Jibril untuk bertemu dengan Maryam. Untuk ngapain? Maryam lagi kesusahan, perutnya lapar, ya kan? Dia sedang hamil, hamilnya hamil besar, payah sepayah-payahnya. Para wanita yang sudah berkeluarga pasti tahu bagaimana rasanya sudah hamil, ya. Apa kata Allah? Lewat malaikat Jibril, goncangkan pohon kurma. Ada yang pernah umroh? Tahu pohon kurma segede apa? Bisa ngegoyangin pohon kurma? Tidak bisa. Tapi lihat, Allah hanya perintahkan.
Allah perintahkan, kita tugasnya hanya sami'na wa ata'na. Lihat, ketika Maryam memegang pohon kurma untuk diguncangkan sebagaimana Allah perintahkan lewat malaikat Jibril, apa yang Allah lakukan? Rutoban janiyan. Apa arti rutoban janiyan? Allah yang turunkan dan jatuhkan kurma-kurma muda. Apa maksudnya? Dari sini kita bisa belajar. Ujian itu keniscayaan. Tugas kita bukan fokus untuk merubah sumber masalah dan ujian kita. Fokus kita hanya taat kepada Allah untuk terus memperbaiki diri kita, agar hati kita, pikiran kita dan raga kita betul-betul sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa tapi, tanpa terkecuali, nggak ada excuse-nya, nggak ada ngelesnya sama Allah, betul-betul nerima. Akhirnya apa? Hatinya lapang. Contoh, saya tutup dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Diperintahkan kan sama Allah untuk apa? Qaulan sadida, katakan dengan kalimat yang baik kepada Fir'aun. Coba kalau Fir'aunnya modelan kita, ya Allah, nggak mungkin Fir'aun bakal berubah. Kan sama. Ketika seorang istri yang diuji dengan keras kepalanya suami, mustahil ya Allah. Sama kan? Tapi apakah Nabi Musa karakternya seperti kita? Para suami, para ayah misalkan, ya Allah, anak saya itu sudah luar biasa nakalnya, gak mungkin dia akan berubah. Dalam semua literasi sejarah, Allah yang membuat seseorang itu berubah. Contoh, sebelum saya lanjutin kisah Nabi Musa, para sahabat itu bilang begini, ya Rasulullah, mustahil Umar itu akan masuk Islam. Dan Umar itu tidak akan pernah masuk Islam sebelum apa? Keledai itu masuk ke dalam lubang semut. Artinya apa? Mustahil. Tapi lihat, Nabi selalu mendoakan kebaikan untuk Umar. Ya Allah, menangkan Islam, tinggikan Islam, muliakan Islam oleh salah satu di antara dua Umar, yaitu Amr bin Hisham alias Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Allah ridho kepada siapa? Umar bin Khattab. Apa maksudnya? Doain terus orang-orang yang mungkin pernah bermaksiat, pernah salah dalam kehidupan kita. Sebagaimana Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Lihat, sami'na wa ta'na. Betul kan? Dan perilaku Nabi Musa itu menghadapi Fir'aun melambangkan tiga sikap ini. Apa? Memahami saya seorang hamba Allah ketika diperintah sami'na wa ta'na. Kedua, menerima bahwa ini tugas dari Allah untuk mensyiarkan, menasehati, mengingatkan Fir'aun laknatullah alaihi. Tugas yang lainnya itu urusan Allah. Makanya Nabi Musa tidak pernah tahu kalau tongkat yang dia lempar itu jadi ular. Kalau dia tahu petantang petenteng jalannya. Kenapa? Tongkat ini bisa dilempar jadi ular, kok enggak? Allah hanya perintahkan untuk dilemparkan tongkat jadi ular. Ketika dikejar pasukan Fir'aun sampai pada bibir laut yang luas, ketika Bani Israel merasa khawatir dan takut, apa kata Nabi Musa alaihissalam? Allah bersama dengan kita dan mustahil Allah tidak akan menolong kita. Akhirnya apa? Dapat perintah dari Allah memukulkan tongkatnya, terbelah lautan. Sama kan? Beliau memahami alaihissalam sebagai seorang hamba Allah. Kemudian menerima tugas risalah kenabian untuk mensyiarkan kebaikan kepada Fir'aun laknatullah alaih. Sisanya ditutup dengan ketawakalan diri, keberserahan diri kepada Allah. Apa buahnya? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Apa fahuwa hasbuh itu? Tenang, hati yang lapang. Sederhananya apa? Bahagia. Ini rumusan yang berulang kali dan selalu dialami oleh orang-orang soleh dahulu, teman-teman semuanya. Dan selalu berulang. Sejarah itu repeat itself, akan selalu berulang. Nah, pertanyaan saya, mau nggak kita belajar itu dengan sungguh-sungguh? Mau nggak kita ngambil pelajaran dari itu semuanya, kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan kita? Cuman butuh satu saja dalam ketaatan kepada Allah. Apa? Sabar, taat pada Allah, dan sabar menahan diri dari apa yang Allah larang. Itu aja. Kenapa sekarang selama ini belum ditolong juga sama Allah Subhanahu wa taala? Coba cek diri kita dalam dua hal ini. Tanyakan pada diri kita, apakah ada
perintah Allah yang belum kita kerjakan? 2, apakah ada larangan Allah yang masih kita lakukan? Teman-teman yang lebih tahu itu sebagai proses evaluasi di diri. Kenapa? Allah itu pasti nolong kita, karena Allah yang menjanjikan intan surullah wa yunsurkum wa yusabbit aqdamakum. Tolong agama Allah, sungguh-sungguh taat kepada Allah, jalankan segala sesuatu yang Allah perintahkan, perbaiki hubunganmu dengan aku, kata Allah, nanti apapun masalah yang hadir dalam kehidupanmu, ujian yang aku titipkan kepadamu, aku sendirilah yang akan menghilangkan semua masalah dan ujian itu dari kehidupanmu. Pertanyaannya, maukah kita sabar? Sabar dengan kesendirian, sabar menghadapi ujian pasangan, sabar menghadapi ujian dari anak-anak, sebagaimana Allah karuniakan taufik berupa kesabaran kepada seorang Maryam alaihissalam. Teman-teman, sabar itu perlu diminta kepada Allah. Ada banyak doanya di dalam Al-Quran, ya. Kenapa? Sabar itu taufik dari Allah, pemberian. Makanya harus diminta. Salah satu doa yang sering saya ajarkan kepada pasangan suami istri, ya, apa? Selain minta pasangan yang soleh dan soleha, juga minta penawar dari doa kita. Apa penawarnya? Ya Allah, kalaulah pasanganku belum menjadi sosok-sosok yang soleh dan sosok-sosok yang soleha, maka tolong lapangkan hatiku dalam kesabaran untuk membersamainya, sehingga engkau ridho terhadap kami, engkau hadirkan kebahagiaan dalam kehidupan kami, dan kesenangan terus untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga kami, sehingga bahagia itu ada dalam keluarga kami, dan kebahagiaannya engkau sempurnakan di dalam surga. Buat teman-teman yang masih sendiri juga sama, minta kesabaran sama Allah. Ya Allah, kalaulah memang ketetapan dan takdir untuk sendiri ini harus dipikul olehku, maka lapangkan hatiku dalam kesabaran. Fokuskan hati dan pikiranku hanya untuk taat dan beribadah kepadamu, ya Allah. Kalaulah nanti ada bingkisan hadiah besar yang kau siapkan di hadapanku nanti, entah itu tahun depan, bulan depan, atau kapanpun engkau meridhoinya, untuk mendatangkan pasangan terbaik yang akan menggandeng tanganku menuju surgamu, maka tolong ya Allah, lapangkan hatiku untuk senantiasa istiqomah, taat patuh, dan khidmat sebagai seorang hamba di hadapanmu. Itu doa, teman-teman. Nah, kalau udah doa kayak gitu, maka harus siap dengan sabarnya. Apa? Yang sendiri tiba-tiba ngelihat teman yang lagi mesraan, muncul tuh bapernya, kangen, irinya, atau punya teman yang dia sudah menikah, ya kan? Ngelihat di media sosial, di feednya, ya Allah lagi staycation dan lain sebagainya. Itu ujiannya. Sama yang berkeluarga juga, minta sabarnya sama Allah, diberikannya ujian lewat pasangan. Sama begitu. Dan disitulah Allah melihat ikhtiar kita sebagai seorang hamba, sungguh-sungguh taat kepada Allah atau justru malah gak mau taat kepada Allah. Jazakumullah khairan katsir. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya pada kesempatan sore hari ini, tentang kesabaran kita seperti belajar dari seorang Maryam alaihissalam. Tidak mudah memang, tapi kalau kita percaya Allah itu ada dan yakin Allah pasti menolong kita, minta terus agar selalu ditemani oleh Allah dalam kehidupan kita yang sebentar. Ya, nggak lama kok. Paling sisa beberapa tahun lagi kita hidup. Mungkin bukan beberapa tahun, bisa beberapa bulan, atau beberapa pekan, atau bahkan beberapa hari, atau bahkan beberapa jam, nggak ada yang tahu. Ya, kita minta sama Allah agar diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah, dalam kesenangan beribadah, taat patuh kepada Allah, kemudian senang dalam perbaikan dan kebaikan. Jazakumullah khairan katsir. Saya kembalikan ke moderator. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.